saya Heni Herawati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 53. Ini adalah sekolah saya, SMA Negeri 15 yang begitu luas. Di sini kami acara setiap hari Senin, dan juga di lapangan ini kita untuk kegiatan pengajian setiap hari Jumat. Ini merupakan suatu kegiatan budaya positif. Ya harusnya bilang. Terus sudah beli baru, pamer lagi ini, gue beli lagi yang baru. Ini adalah tata tertib guru mengajar. Kami buat di sekolah. Ada 1 sampai 21. Salah satunya yaitu berpakaian seragam rapi sesuai ketentuan yang diterapkan. Ini adalah poster-poster dari anak-anak, merupakan suatu kegiatan P5 budaya positif. Ini pun merupakan suatu budaya positif yang umum baik di kelas atau di sekolah. Ini saya akan melaksanakan tugas presentasi budaya positif bersama teman-teman. Mari kita saksikan bersama di ruangan yang telah disediakan oleh sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir untuk kegiatan kita dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas saya, yaitu kegiatan guru penggerak angkatan 11. Saya berada di kelas 53. Kita ada di Provinsi Banten. Modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya untuk memulai presentasi ini kita akan speaking dulu. Karena di dalam guru penggerak kita punya tempat. Kita dengan jari satu aja. Saya contohkan. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Bu Kori, lanjut. Bu Kori yang melanjutkan ya. Ayo bergerak. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Bu Kori lanjut. Oke. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Bu Fitri lanjut. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Miss Retno lanjut. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Bu Dini lanjut. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Bu Halimah lanjut. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Yuk Bu Halimah lanjut. Yuk bergerak, mari tergerak, ayo menggerakkan. Yo bergerak, mari bergerak, ayo bergerakkan, Bu Mika lanjut.
segi budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sebelum memasuki suatu pembelajaran dengan paradigma baru, saya ingin menyampaikan bahwa budaya positif, budaya adalah sesuatu yang selalu kita lakukan berulang-ulang. Budaya ini ada yang positif, ada yang negatif. Budaya positif jika diulang-ulang kemudian menjadi suatu perilaku, maka budaya itu akan selalu melekat. Misalkan budaya positif yang akan muncul, misalkan kita selalu tersenyum jika bertemu dengan orang lain, maka budaya positif itu akan selalu muncul. Tersenyum itu menjadi suatu budaya yang akan berulang-ulang ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenali. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi para pendidik ini harus mengetahui kebutuhan peserta didiknya, sehingga kita tidak pernah memaksa suatu pendidikan yang semena-mena. Artinya pendidikan yang kita berikan itu sesuai dengan menuntun kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam. Di sekolah kita telah menerapkan profil Pancasila, di mana profil Pancasila ini yang merupakan budaya baik yang untuk kita terapkan di pendidikan saat ini, yaitu pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berlanjut bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan keberbinekaan global. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ketika kita melihat siswa untuk kita melihat perbaikannya atau melihat suatu perilakunya, kita hanya bisa mengontrol, tapi kita tidak bisa menguatkan suatu perilaku itu secara terus menerus atau kontinu. Ilustrasi ini bahwa semua penguatan positif itu akan akan bersifat efektif dan bermanfaat. Kemudian di ilustrasi tersebut bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika guru menyalahkan kesalahan siswa, maka kesalahan itu akan melekat di dalam dirinya dan akan menjadi suatu daya ingat yang katakan bahwa saya pernah bersalah karena tidak mengerjakan sesuatu. Kemudian ilustrasi tersebut bahwa orang dewasa berhak memaksa, seperti guru kita memaksa anak harus mengerjakan PR-nya, padahal mungkin anak itu punya masalah di keluarganya ketika harus menunggu ayahnya atau ibunya di rumah sakit, kemudian esok hari PR-nya tidak sempat dia kerjakan. Kemudian kita sebagai guru yang merasa bahwa kita adalah orang yang dewasa dan memaksa harus mengerjakan, tidak menanyakan mengapa tidak mengerjakan PR-nya, seolah-olah itu menjadi suatu anak tersebut merasa bersalah dan menguatkan karakter bahwa saya tidak mengerjakan PR. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua, stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon ada semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain.
lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat siswa tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan piket, kita stimulus respon bahwa itu adalah suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa dia tidak piket? Bisa jadi dia lupa harinya untuk melaksanakan piket di hari tersebut. Lanjut, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya ternyata siswa itu punya kontrol dirinya. Ketika dia mengapa saya harus menyelesaikan PR sebanyak ini, padahal dia ada bagian pelajaran yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Dia mau mencontek, dia malu, sungkan, dan tidak baik. Nah, akhirnya dia terhenti di pekerjaan tersebut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika orang lain bisa, sebagai guru kita bisa mengontrol siswa, tapi siswa tidak bisa. Siswa tidak bisa mengontrol guru. Artinya guru itu paham gak sih saya itu belum mengerjakan PR itu, sebetulnya saya ada sesuatu yang belum saya pahami. Kemudian di stimulus responnya ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kemudian di teori kontrol, model berpikir menang. Kita kembali ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerja semua pihak terkait, konsisten dan berkelanjutan dalam menjalankannya. Artinya apa? Ketika profil Pancasila kita sama-sama kita jalankan, dan tidak bisa hanya diserahkan kepada siswa, tidak bisa sebagai guru, sebagai fasilitator yang bekerja, melainkan semua pihak yang terkait. Karena semua itu perlu dukungan untuk mewujudkan suatu konsistensi keberlanjutan dalam menjalankan program profil pelajar Pancasila. Manfaat dari disiplin positif dalam lingkup Merdeka Belajar, siswa dapat merasakan manfaat dari penerapan disiplin positif. Beberapa manfaat utama dari disiplin positif meliputi meningkatnya percaya diri, meningkatkan kepercayaan diri, mendukung perkembangan keterampilan sosial, meningkatkan rasa tanggung jawab, memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan orang tua, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi seluruh pihak terkait. Dari manfaat tersebut, ketika kita menjalankan atau menggunakan profil pelajar Pancasila, siswa jadi muncul kepercayaan diri ketika dia bisa mandiri, bisa berinovatif, kemudian bisa berkolaboratif. Nah, di situ muncul perkembangan keterampilan sosialnya, muncul tanggung jawabnya dari apa yang disampaikan oleh fasilitator kita sebagai guru, mempererat hubungan antar siswa dengan siswa, mempererat hubungan siswa dengan guru, dan sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berjalannya pembelajaran kita di sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa kita tidak memandang, kemudian agama dan bahasa maupun latar belakang. Dari profil pelajar Pancasila, kita udah dipaparkan dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing di sekolah kita ada yang beragama Islam, ada beragama Kristen, yaitu Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, masing-masing punya kegiatan agama. Ya, di SMA kita setiap hari Jumat ada kegiatan rohani. Yang Islam dikumpulkan di lapangan yang luas, yang Kristen
yang Katolik dikumpulkan dalam satu ruangan tertentu untuk sama-sama diberikan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di situ diajarkan tentang berakhlak mulia, apa yang disampaikan oleh para pemateri, sehingga muncul keimanan masing-masing siswa tersebut. Lanjut adalah keberbinekaan global, artinya setiap orang itu memiliki suku-suku bangsa yang berbeda, dari mulai Sabang sampai Papua. Di situ kita juga memiliki bahasa-bahasa daerah. Bahasa daerah yang mayoritas di Kota Tangerang adalah Jawa, Batak, Sunda, Padang. Sehingga mereka bisa berbaur, bisa bersatu, bisa bekerja sama dengan berinteraksi secara aman dan nyaman. Gotong royong senantiasa kita terapkan. Ketika piket merupakan adalah suatu gotong royong yang sederhana di dalam suatu kelas. Kemudian gotong royong yang diterapkan di sekolah, yaitu kerja bakti setiap 1 bulan sekali. Bisa kita bersama-sama membersihkan lapangan yang luas. Sebelum kita di kelas sudah bersih, kemudian kita keluar untuk membersihkan tanaman-tanaman di lingkungan sekolah bersama-sama dengan siswa dan warga sekolah, guru dan staf PU. Kemudian tadi mandiri, siswa punya kegiatan yang sifatnya mandiri agar dia bisa melatih dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kreatif, siswa mungkin punya kelebihan dalam suatu pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian siswa juga mungkin bisa memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan guru-gurunya, sehingga bisa mengapresiasikan apa yang dia miliki. Kemudian ada di Ibo Mary Years Program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Semua ini ada pada siswa. Kita sudah membiasakan dengan toleransi, kita sudah biasakan dengan rasa hormat kepada siswa untuk menghormati guru. Kemudian integritas yang dimunculkan dari suatu paradigma pendidikan. Mandiri, semua tugas siswa paham di mana yang dikatakan mandiri, di mana yang dikatakan kerjasama. Kemudian saling menghargai apa yang dimiliki, apa yang kekurangan pada diri kita masing-masing. Kita harus menghargai dan selalu memahami kekurangan dan kelebihan dari seseorang yang memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Antusias itu adalah suatu keinginan besar untuk memperoleh suatu pengakuan, sehingga pembelajaran akan selalu meningkat dari keingintahuan dari antusias pendidikan tersebut. Kemudian ada rasa empati, keinginan tahuan dari suatu pembelajaran itu jelas perlu diperlukan. Kreativitas dan kerjasama, sehingga muncul percaya diri dan komitmen yang keras dari masing-masing peserta didik. Yaitu dalam suatu kebajikan instruksi atau organisasi ada juga keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita punya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Semua perilaku memiliki tujuan, memenuhi kebutuhan dasar. Bertahan hidup adalah suatu kebutuhan dasar, yaitu kita perlu keselamatan, kita perlu keamanan, kita perlu kesehatan.
sebagai manusia perlu melanjutkan kehidupan, yaitu memiliki keturunan. Perlunya cinta kasih atau diterima, yaitu ada hubungan kedekatan, yaitu keintiman, keanggotaan, yaitu ada suatu struktur dari besar sampai ke bawah. Kemudian keterhubungan, yaitu hubungan antara misalkan orang tua dengan anak, guru dengan siswa, dan hubungan kelas 1 dengan kelas lain, atau hubungan antara kelas 10, kelas 11, kelas 12, hubungan guru yang mengajar kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada kesenangan. Kesenangan itu ada hiburan. Hiburan ini bisa masuk dalam suatu kegiatan olahraga atau kegiatan seni yang telah muncul di sekolah kita adalah ekskul. Ada kesenangan itu kegembiraan. Kegembiraan bisa dihubungkan dengan sesuatu kesenian yang menggambarkan bahwa siswa tersebut bisa belajar dengan gembira. Kemudian ada tawa dan ada belajar. Lanjut yaitu penguasaan. Ada penguasaan kontrol, ada penguasaan prestasi, ada kompetisi dan pengaruh. Dari penguasaan tersebut otomatis siswa menginginkan suatu kontrol, yaitu pengawasan langsung dari orang dewasa, di mana dia akan berkembang. Kemudian dia akan memunculkan suatu prestasi dengan beberapa kompetisi yang dia ikuti. Semua berpengaruh pada dirinya, kemudian berpengaruh juga pada pengakuan di sekolah tersebut. Ada lagi yaitu kebebasan kemerdekaan. Kemudian mobilitas adalah pergerakan yang begitu dinamis, pilihan dan kreativitas. Teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, kebutuhan fisik untuk mempertahankan kelangsungan hidup, otomatis kita makan, minum, napas, dan lain-lain. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan untuk menjauhkan diri dari berbagai macam bahaya, ancaman, dan pertentangan. Psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diperhitungkan sebagai pribadi yang diterima oleh kelompok mitra dan sahabat. Keempat, kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan harga diri, dihargai, dihormati, dan diakui oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk memaksimalkan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki individu melalui berbagai kegiatan, serta kebutuhan untuk berpendapat, memberikan kritik, dan penilaian. Aktualisasi diri bisa jadi adalah penghargaan bahwa kerja keras saya itu ternyata membuahkan hasil atau prestasi. Kemudian beberapa orang akan menghargai dari keberhasilan diri tersebut. Kemudian adanya kegiatan sosial, pengakuan dari banyak orang bahwa seseorang itu atau anak tersebut ternyata memiliki suatu prestasi yang baik, sehingga dia perlu juga rasa aman. Tadinya tidak diakui anak tersebut, kemudian dia akan muncul ke permukaan dengan rasa aman bahwa saya bisa melakukan sesuatu dan bisa mengaktualisasikan diri dengan saya mengikuti suatu perlombaan dan saya memperoleh penghargaan atau nilai tertinggi. Kemudian kita akan mengetahui identitas suatu kegagalan dan identitas suatu kesuksesan. Identitas gagal yaitu berupa hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, bagaimana kesalahan itu tidak muncul secara langsung. Dia akan mengutarakan suatu alasan, ya, sehingga kesalahan itu sedikit tertutupi oleh dirinya sendiri. Kemudian dari hukuman tersebut mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid mungkin kita bisa jadi marah, sehingga anak tersebut merasa bersalah,
rendah diri karena diketahui oleh teman-temannya dan mengasingkan diri mungkin dari nilainya yang lebih rendah daripada teman-temannya. Kemudian hukuman tersebut secara tiba-tiba, tadinya guru tidak memberi hukuman, ketika ada kesalahan pada siswa tiba-tiba guru tersebut memberikan hukuman. Tidak diharapkan oleh anak tersebut atau hal tersebut sangat melukai anak ketika kesalahan itu muncul dalam suatu kelas. Disiplin itu memiliki dua cabang, yaitu konsekuensi dan restitusi. Murid atau anak belajar taat peraturan, yang mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri atau yang pautnya, kemudian penahanan. Dan konsekuensi diri itu juga sudah diketahui dan setidaknya masuk akal. Restitusi yaitu memecahkan masalah pada anak atau murid. Kemudian restitusi tersebut anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Mengadakan undangan untuk mengadakan restitusi ketika ada suatu kesalahan anak, kemudian kita diajak untuk berkomunikasi, artinya kita mengundang untuk mengadakan restitusi. Lima posisi kontrol guru. Biasanya kita sebagai guru kita pertama sering kali secara langsung penghukuman itu sering muncul ya. Seorang penghukum bisa mengontrol menggunakan hukuman fisik berupa hukuman fisik ataupun verbal. Ya, kita sebagai guru kadang orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kenapa kamu tidak menjaga PDN? Mungkin akan bertanya. Kemudian yang ketiga, teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Empat, monitor atau memantau. Monitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan dirinya. Sebelum kita memulai suatu pembelajaran, biasakan kita selalu membuat suatu pembentukan keyakinan di kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan di kelas? Yang satu bersifat abstrak, dua berupa pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, yang kelima sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua keluarga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini semua dibuat oleh siswa, bukan hanya sebagai fasilitator. Contohnya misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan PR tugas dengan tepat waktu dan lain-lain. Kita akan mengenal tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bisa menggunakan kata-kata kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian bisa juga menanyakan adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita kembali kepada suatu menstabilkan identitas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
diskusi kasus yang pertama yang saya buat. Gina tidak memakai seragam sekolah dengan lengkap. Gina adalah murid kelas 10 SMA 15 Kota Tangerang. Pada hari Senin yang cerah, Gina terlihat tertunduk dan gelisah saat memasuki sekolah. Dia ternyata tidak mengenakan pakaian seragam merah. Dia tidak mengenakan pakaian seragam merah putih lengkap beserta topi dan dasi seperti teman-temannya yang lain. Gina lupa membawa topi dan dasi. Kemudian saya mengajak Gina untuk berbicara. Ini adalah diskusi saya waktu kasus yang pertama. Gina datang, kemudian menyapa saya. Saya menanyakan dan mempersilakan Gina duduk. Bagaimana kabarnya? Kabar ini adalah merupakan diskusi yang pertama adalah tentang menstabilkan diri. Kemudian Gina menjawab alhamdulillah. Berarti dia sudah respon tentang menanyakan kabarnya. Kemudian saya bertanya lagi, sepertinya kamu lupa sesuatu. Lupa sesuatu adalah yang kedua, langkah yang kedua. Sepertinya kamu lupa sesuatu. Kenapa hari ini kamu tidak memakai seragam seperti teman-teman yang lain? Kemudian ternyata kita melihat suatu permasalahan yang siswa mengungkapkan karena dia terlupa topinya tertinggal. Guru pun kemudian balik bertanya dengan segitiga diskusinya muncul kata-kata, Gina bukan satu-satunya orang yang tidak mengenakan pakaian seragam lengkap. Tadi juga ada teman-teman Gina yang tidak memakai seragam. Namun Gina tidak memakai seragam karena pasti ada alasannya. Di warna hitam ini saya tebal karena merupakan suatu kalimat kata dari suatu segitiga restitusi. Kemudian guru bertanya kembali tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Untuk pakaian seragam di hari Senin tentunya itu adalah merupakan keyakinan sekolah. Ditanya keyakinan sekolah, siswa pasti udah tahu untuk berpakaian harus lengkap. Kemudian di situ siswa menanyakan atau Gina menjawab untuk apa yang merupakan keyakinan kelas dan apa saja keyakinan kelas kita, yaitu datang tepat waktu, melaksanakan piket, kemudian memakai seragam sekolah lengkap pada hari Senin supaya bisa ikut kegiatan upacara bendera. Lanjut guru di sini telah menanyakan juga pada garis tebal, apakah hari ini Gina sudah melaksanakan keyakinan yang ketiga dari kaki segitiga restitusi. Ternyata siswa menjawab belum. Guru bertanya kembali, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Siswa menjawab iya. Kemudian guru bertanya lagi, apa rencana Gina untuk memperbaiki hal ini? Ternyata siswa menjawab sesuai apa yang dia harapkan. Saya akan langsung mempersiapkan perlengkapan dari sore hari di hari Minggu tersebut karena besoknya hari Senin. Kemudian guru memberikan apresiasi bagus sekali. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Jadi di hari Minggu sore kamu mempersiapkan kebutuhan seragam seperti topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki dan buku-buku yang dibawa di hari Senin sehingga tidak tertinggal. Dan bangunnya lebih awal agar kamu tetap segar dan kamu berangkat tenang saat berangkat ke sekolah. Oke, demikian dari kasus yang saya temukan di sekolah. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana kabarnya hari ini? Iya. Oh ya. Ini sepertinya kamu lupa sesuatu. Mengikuti kegiatan upacara hari ini dan begitu juga dengan atribut seragam kamu. Ya, sudah tertahu. Kita bukan satu-satunya orang yang juga mengenakan seragam lengkap. Tapi juga ada teman-teman yang lain. Namun Tina tidak memakai seragam pasti ada alasannya, bukan? Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Pada awal semester kita memiliki keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Ya, fotonya kan di sini. Terus aku mau ambil materi dari sekolah, ada disiplin, ada desainnya, kegiatan masyarakat. Kita hari ini Gina sudah melaksanakan keyakinan kelas kita. Belum Bu. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, saya Apa rencana Gina untuk memperbaiki hal itu? saya akan menyiapkan barang-barang saya akan dibawa pada minggu sore. Jadi sekali dan sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Jadi hari Minggu itu kamu sudah mempersiapkan perlengkapan sekolah yang akan dibutuhkan di hari Senin seperti nasi, kopi, sepatu warna hitam, kaos kaki dan buku sesuai dengan jadwal pembelajaran di hari Senin. Dan bangunnya lebih awal agar kamu fresh, tidak kamu akan menjadi tenang saat berangkat sekolah. Gak hafal. Terima kasih kamu telah bersedia untuk berkomunikasi tentang isu positif. Sekarang kamu silahkan ke kelas untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Saya akan berusaha juga untuk melaksanakan disiplin positif. Terima kasih ya, Gina. Semoga ibu dan ibu, semoga kamu berjaya ya. Terima kasih Bu. Nama saya Gita Sadardiono, saya dari kelas 25. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Heni karena telah mengingatkan saya pada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, sehingga apa yang saya langgar bisa diperbaiki, dan ini yang terakhir kalinya, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih.